adik-adik semua, selamat pagi, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Oke adik-adik, Kakak Ical mau tanya nih, siapa di sini yang punya temen? Pasti semuanya pada punya ya. Terus temennya banyak atau sedikit? Wah, kayaknya pada punya banyak temen nih adik-adik semua. Oke, terus nih ya, Kakak Ical mau tanya lagi. Pernah gak sih adik-adik ngerasa kalau ada satu orang nih yang adik-adik tuh kayak, aduh, aku gak mau deh temenan sama dia. Jujur aja, ngobrol sama dia aja, aku gak mau. Aduh, padahal anak itu gak ada salah apa-apa sama kita. Tapi kitanya yang kayak, aduh pokoknya aku gak mau temenan sama dia, gak mau. Semoga Kakak Icel harap sih nggak ada yang seperti itu ya adik-adik semua. Soalnya itu namanya membeda-bedakan teman. Nah, dan hal itu tidak berkenan di hati Tuhan adik-adik. Kira-kira kenapa ya kok membeda-bedakan teman itu tidak berkenan di hati Tuhan Yesus? Nah, kalau gitu untuk tahu jawabannya kita simak sekolah minggu kita pada minggu ini. Langsung aja adik-adik ambil posisi duduk yang enak tapi jangan sampai ketiduran. Terus kita buka kuping kita nih biar kita bisa dengerin sekolah minggunya dengan baik. Oke? Selamat menyaksikan adik-adik. Healthy music for a child's heart, body and mind. The More We Get Together from Action Fun Dance by the Learning Station. The more we get together, the more we get together, the happier we'll be. The more we get together, the more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier we'll be. 2, 4, 6, 8. Who do we appreciate? The more we sing together. The more we sing together, the happier we'll be. The more we sing together. The more we sing together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we sing together, the happier we'll be. 2, 4, 6, 8. Who do we appreciate? The more we sway together. The more we sway together, the happier we'll be. The more we sway together. The more we sway together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we sway together, the happier we'll be. 2, 4, 6, 8. Who do we appreciate? The more we dance together. The more we dance together, the happier we'll be. The more we dance together. The more we dance together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we dance together, the happier we'll be. 2, 4, 6, 8. Who do we appreciate? The more we clap together. The more we clap together, the happier we'll be. The more we clap together. The more we clap together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we clap together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we clap together, the happier we'll be. You could get The More We Get Together on Action Fun Dance.
in full CD or full CD download at www.learningstationmusic.com. See the videos playing? You can view them just by clicking. And please become a Learning Station friend and click on the big yellow subscribe button, follow us on Twitter and Pinterest, and like us on Facebook. Hai teman-teman, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, yuk kita berdoa bersama terlebih dahulu, oke? Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Pagi Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Mohon berkati kami yang ingin mengikuti Bina Iman pagi ini. Terangi akal budi kami agar dapat memahami firman yang hendak Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Dadah teman-teman. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Wow, senang banget kita bisa ketemu lagi ya. Adik-adik, Bunda Susi mau tanya nih, ada yang tahu minggu ini temanya apa? Tadi udah lihat dong di judul yang awal-awal. Betul, berteman tanpa membedakan. Artinya apa ya? Nah adik-adik, kita semua yang hidup di dunia ini nih, tidak ada yang sama persis. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan setiap manusia itu berbeda. Jadi setiap manusia itu diciptakan unik, punya kelebihan dan kekurangan. Nah adik-adik, kalian tahu dong anak kembar? Nah di sekolah minggu juga ada ya kakak yang kembar ya, kakak Cindy dan kakak Stella ya. Tapi apakah mereka benar-benar sama? Tidak, ya mereka punya hobinya beda, pendapatnya juga bisa berbeda, dan juga kesukaannya juga bisa berbeda adik-adik, ya kan? Nah adik-adik, kita ini lahir di orang tua yang berbeda-beda. Kalau kakak adik aja bisa berbeda, kalian kakak dan adik bisa berbeda pendapat dong, ya kan? Bisa bertengkar gara-gara beda pendapat. Nah, apalagi dengan orang di luar sana, teman-teman kita di luar sana. Kalian pasti punya banyak teman kan? Nah, teman-teman di luar sana ada yang beragamanya macam-macam ya. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, Muslim, semuanya berbeda-beda. Dan juga ada juga yang asalnya juga berbeda-beda. Ada yang dari Batak, ada yang dari Medan ya, Batak atau Medan. Terus ada juga yang dari Bandung, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa. Wah, pokoknya beragam-ragam ya. Nah, tapi juga ada nih, ada yang lahir dari keluarga yang kaya, juga ada yang lahir dari keluarga yang sederhana. Lalu apakah melihat perbedaan itu terus kita hanya maunya berteman dengan orang-orang yang kaya aja, orang-orang yang menurut kita keren? Tidak boleh adik-adik. Kita harus berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Apalagi karena dia kaya, aku mau berteman. Ada loh dalam firman Tuhan loh, yang Tuhan menghendaki kalau kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Apalagi kita menghina orang yang miskin ya. Nah yuk kita baca bareng-bareng yuk. Di Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 8.
Judulnya, Jangan Memandang Muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, adik-adik, tadi udah dijelasin ya. Nah, kalau kita tuh nggak boleh membeda-bedakan orang. Kalau orang kaya, wah kita kasih tempat yang sangat istimewa. Kalau orang miskin, udah deh di sana aja, pinggir-pinggir aja. Wah, tidak boleh seperti itu adik-adik. Misalnya nih, kalau kamu ketemu kenalan nih sama teman-teman, atau kamu punya komunitas, kamu punya di teman-teman sekolah punya geng ya, biasanya suka ngegeng ya. Nah, terus begitu ada teman yang mau masuk nih, mau gabung, mungkin dia anak baru, dia mau gabung, terus begitu kamu dilihat, wah dari atas sampai bawah, nggak level nih gitu. Boleh nggak sih begitu? No ya, nggak boleh begitu. Atau merasa, dia tuh anaknya pintar, kita temenin aja. Atau, wah si ini orangnya bodoh, males deh, jangan ditemenin. Adik-adik, itu tidak baik adik-adik. Kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan kasih. Jadi kita nggak boleh beda-bedain teman kita. Kita harus menunjukkan kasih yang dari Tuhan. Kita sudah ditebus nih. Kita nih anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu harus menunjukkan kasih, memberikan kasih kepada orang lain. Apalagi kalau kita melihat ada orang yang lebih yang dicuekin gitu ya, teman yang tidak dianggap. Nah, jangan terus kalian semakin singkirkan, tidak boleh. Tapi kalian harus datang, menghampiri, ajak ngobrol. Jadilah berkat adik-adik buat orang-orang di sekelilingmu. Kalau kamu bisa mengajak ngobrol dan dia happy, wah tentu Tuhan Yesus juga senang. Kamu bukan menyenangkan hati orang itu saja ya, tapi juga menyenangkan hati Tuhan Yesus adik-adik. Tadi kan disebutkan tuh di ayat 5-nya. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini menjadi kaya dalam iman? Bukan artinya terus orang miskin terus masuk surga semua ya, bukan. Tapi miskin itu adalah kita nih, orang miskin itu dia memang penampilannya mungkin miskin atau sederhana, tapi hatinya kaya. Hatinya kaya, dia percaya, dia sangat baik. Nah, itu yang dilihat Tuhan adik-adik. Karena Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak melihat karena kamu kaya, atau karena kamu cakep, atau karena kamu pintar. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Adik-adik, Tuhan menciptakan hujan, ya kan? Hujan jatuh ke bumi. Apakah hujan itu hanya untuk orang-orang yang kaya saja, atau untuk orang-orang yang miskin saja? Enggak kan? Untuk semua sama. Ya, kita juga seperti itu. Kita juga harus memberikan kasih kepada orang di sekeliling kita, pada teman-teman. Jangan membeda-bedakan teman. Kalau kamu diperlakukan seperti itu, mau nggak?
nggak mau kan, pasti sedih ya. Nah, oleh sebab itu kita jangan memperlakukan orang seperti itu. Jadi kita harus menebarkan kasih yang ada di hati kita. Jadi kalau kita membeda-bedakan orang itu adalah perbuatan dosa. Tuhan ingin kita hidup rukun dan saling menghargai, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih, tapi menunjukkan sikap yang baik kepada semua teman-teman kita. Lalu bagaimana ya caranya supaya kita bisa belajar untuk menghargai perbedaan? Satu, misalnya kita toleransi beragama. Misalnya nih, kan kita beda nih agamanya ya, sama teman kita yang muslim, sama teman kita yang Buddha, ya, dan yang lain-lain. Nah, kalau mereka merayakan hari raya, kita mengucapkan selamat ya, selamat Lebaran gitu. Atau misalnya mereka mau berpuasa, selamat beribadah, berpuasa, ya kita mengucapkan ya adik-adik ya. Nah, itu kita namanya menghargai perbedaan. Juga kita menghargai, misalnya kita lagi beda pendapat nih, kita menghargai, jangan memaksakan kehendak. Wah, aku sukanya makan somai. Oh, somai nggak enak, enakan juga bakso. Oh, yang satu lagi bilang, itu mah nggak asik. Yang enak tuh steak. Wah, semua orang tuh kesukaannya beda-beda. Jadi nggak boleh, wah karena kamu suka itu, terus yang lain bilangnya makanan yang lain nggak enak. Wah, jadi tidak baik itu adik-adik. Tapi kita menghargai kesukaannya orang, pendapatnya orang, itu kita hargai. Jadi nggak boleh menghina ya, nggak boleh suka menghina kesukaan orang. Setiap orang unik, ya kan? Nah, kita juga menerima orang lain apa adanya. Bukan ada apanya ya, tapi apa adanya. Maksudnya bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia cantik ya, atau juga kita juga, apalagi kalau kita melihat teman kita yang difabel atau yang mungkin cacat ya, terus kita malah menghina atau melihatnya dengan perasaan jijik, atau juga kita melihatnya dengan gitu ya. Itu tidak boleh adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang manis, kita tidak boleh membedakan, tapi kita harus belajar untuk mendekati, untuk menjadikan berkat buat mereka, menemani teman-teman yang kesulitan bergaul, supaya mereka bisa ikut bergabung bersama-sama kalian. Wah, kalau kalian sudah bisa seperti itu nih adik-adik, kalian pasti punya banyak teman, disukai sama semua orang, sama teman-teman. Wah, si Isabel asik loh orangnya loh, si Neta asik loh orangnya loh, Michael juga asik loh, Vela juga asik loh. Kenapa asik? Kamu nggak tahu, dia itu seneng bergaul sama siapa aja. Siapa juga yang nggak suka kalau misalnya kita lagi sedih ditegur, dipanggil, disapa. Wah, orangnya ramah, sama siapapun dia mau bergaul pasti asik. Nah, adik-adik mau kan punya teman yang seperti itu? Dan kalian mau dong jadi orang yang seperti itu, anak-anak yang pinter, anak-anak hebat, anak-anak Tuhan Yesus ya, yang menjalin erat hubungan dengan teman dengan menunjukkan kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, seperti Tuhan Yesus tidak melihat penampilan, tidak melihat wajah, kaya atau miskin, Ia mengasihi kita semua tanpa pernah membeda-bedakan orang. Jadi, kita mulai sekarang, yuk belajar sama-sama untuk menjadi berkat buat orang lain, mengikuti firman-Nya yang tertulis di Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama dengan Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, keren kan firman Tuhan itu? Jadi adik-adik, mulai sekarang ayo kita sama-sama ya belajar untuk terus jadi berkat buat orang lain. Oke deh adik-adik, sampai jumpa. Bye-bye.
Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona yang akan membawakan kisah Santo Santa. Kali ini kita akan berkenalan dengan Santo Filipus Neri yang dikenal dengan kepribadiannya yang menyenangkan. Santo Filipus Neri lahir di Florence, Italia pada 22 Juli 1515. Keluarganya termasuk bangsawan, namun mereka berkekurangan secara materi. Filipus kecil sangat suka bercanda dan membuat lelucon. Ia dikatakan bahkan bisa mengobati hati orang yang berduka karena candaannya. Ketika dewasa, Filipus tertarik pada kehidupan seorang pertapa dan memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Di saat itulah, panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan muncul. Setelahnya, ia membentuk kelompok persaudaraan Tritunggal Maha Kudus. Dan pada tahun 1551, Filipus menjadi seorang imam. Filipus menjadi imam yang menyenangkan dan penuh humor, serta disayangi oleh umatnya. Pastor Neri selalu menyediakan waktu untuk siapa saja dan kapan saja yang ingin berkeluh kesah dan meminta nasihatnya. Ia memikat banyak kalangan orang, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, dari masyarakat kalangan bawah sampai para penguasa. Tuhan melakukan banyak mujizat melalui Pastor Neri. Karena itu, banyak orang kagum dan seringkali Pastor Neri dianggap sebagai orang kudus. Namun Pastor Neri tidak menyukai perhatian tersebut, karena baginya ia hanya membawa orang-orang kepada Yesus. Pastor Neri ingin orang lain menertawakannya saja dan melupakan bahwa ia seorang kudus. Pada 26 Mei 1595, Filipus meninggal dunia pada usia 80 tahun setelah menderita sakit yang cukup lama. Seluruh kota Roma, tempatnya berkarya, berduka karena imam yang menjadi teman bagi semua kalangan orang itu wafat. Santo Filipus Neri dianggap sebagai rasul kota Roma yang kedua setelah Santo Petrus. Adik-adik, ayo kita sama-sama belajar meneladani Santo Filipus Neri yang selalu membawa sukacita bagi sesamanya dan mau menjadi teman bagi siapa saja tanpa memandang usia dan status. Sampai jumpa lagi di kisah Santo-Santa lainnya adik-adik. Bye! Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, buat bentuk seperti ini untuk gelangnya dengan ukuran panjangnya 15 cm dan tingginya 3 cm dengan setengah lingkaran di bagian kanan dan kirinya. Nah, kalau sudah, tinggal digunting deh bentuk yang tadi sudah dibuat. Gelangnya ini bisa menggunakan kertas putih lalu diwarnain atau seperti yang di video menggunakan karton yang sudah ada warnanya. Setelah itu, kita akan menulis ayat di pergelangan tangannya. Roma bab 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di bagian setengah lingkarannya ini dipotong setengah, bagian kanan dari bawah dan bagian kiri dari atas. Setelah itu, kalian boleh gambar sesuka kalian. Di sini bisa buat kupu-kupu atau lebah. Setelah itu diwarnain deh. Kalau sudah, tinggal digunting deh bentuk gambaran kaliannya. Kalian juga boleh hias ya.
Nah, gambarnya ini dipotong setengah deh. Lalu akan kita tempel di bagian kanan dan kiri setengah lingkarannya. Dan kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah jadi, bisa dijadiin gelang seperti ini deh. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Mari teman-teman kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati menyertai kami dalam pelajaran firman-Mu bersama kakak-kakak pembina. Berkatilah keluarga kami masing-masing agar selalu memuliakan nama-Mu. Salam Maria, bersama Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, gimana adik-adik sekolah minggu pada hari ini? Benar ya adik-adik, kita nggak boleh kan membeda-bedakan teman. Soalnya udah tertulis nih di Alkitab, di Roma bab 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi nih adik-adik, Tuhan Yesus aja, dia nggak beda-bedain kita loh. Bayangin kalau Tuhan Yesus beda-bedain kita. Aduh, nggak kebayang deh pokoknya. Jadi, kalau Tuhan Yesus aja nggak membeda-bedakan kita, masa kita mau membeda-bedakan teman-teman kita sih? Nggak boleh ya adik-adik. Oke, kalau gitu Kakak Eca harap adik-adik di rumah bisa belajar untuk tidak membeda-bedakan temennya ya. Jadi adik-adik belajar, Kakak Eca juga belajar. Kita belajar sama-sama, oke? Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu sekolah minggu kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu-minggu depan ya. Bye, see you.